Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat, taufik hidayah, serta nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat di Masjid Agung Pelita. Selawat teriring salam senantiasa tercurah karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Agung Pelita yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sebagaimana biasa, sebelum pelaksanaan salat Jumat kita mulai, perkenankan kami pengurus akan menyampaikan beberapa hal pemberitahuan atau pengumuman. Yang pertama adalah petugas salat Jumat pada hari ini, tanggal 9 Desember bertepatan tanggal 15 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Insya Allah, Khatib Ustadz Haji Raden Ahmad Apandi, MPSI, Imam Ustadz Muhammad Andi Saputra Al-Hafiz, Muadzin Ustadz Abdul Malik SAG. Waktu sholat kita pukul 12:05 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk petugas sholat Jumat pada tanggal 16 Desember tahun 2022, bertepatan 22 Jumadil Awal 1444 Hijriah, insya Allah Khatib merangkap Imam Ustadz Andi Alauddin Al-Hafiz, Muadzin Ustadz Muhammad Fajar Adi Anggara, waktu sholat kita pukul 12:08. Kami sampaikan juga undangan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haflatul Ihtibar Santri Darul Ulum wa Dakwah Al-Hasaniyah sekaligus lelang amal untuk pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darul Ulum wa Dakwah Wah Al-Arsyad Al-Hasaniyah. Insya Allah akan dilaksanakan pada Ahad 11 Desember tahun 2022 pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Tempat Jalan Bendungan Pelita 6, nomor 75, RT 15, Kelurahan Sambutan, Pondok Pesantren Darul Ulum wa Dakwah Al-Hasaniyah. Insya Allah penceramah Habib Hasim bin Syekh bin Abu Bakar. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu jamaah sekalian bisa hadir ikut serta dalam acara lelang amal ini. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Turut mengundang Ketua Panitia Ustadz Abdurrahman Dimas, Penasehat Pondok Pesantren Daulah Kiai Haji Muhammad Mansur. Kami sampaikan juga laporan penerimaan untuk renovasi pendopo Jumat tanggal 15 Jumadil Awal bertepatan 9 Desember 2022. Edaran Jumat tanggal 2 Desember Rp579.000, dari hamba Allah Rp500.000, pahalanya untuk almarhumah Suliyah binti Kawari. Jumlah penerimaan Rp1.079.000. Jumlah penerimaan sampai dengan saat ini Rp11.694.000. Jumlah jana yang masih dibutuhkan Rp642 juta. Kami menghimbau kepada jamaah kaum muslimin, kaum muslimat dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk infak di jalan Allah, penyelesaian renovasi pendopo lantai 2 Masjid Agung Pelita. Dan kami sudah menerima sedekah Jumat dari kelompok sedekah Bidadari Surga, uang sebanyak Rp2 juta untuk pembangunan pendopo, renovasi pendopo Masjid Agung Pelita.
Kemudian untuk sumbangan donasi pembayaran listrik, infak Jumat yang lalu sebesar Rp400.000 dari Ibu Nurdiana, Rp500.000 dari Haji Muhammad Mujib, Rp250.000 dari hamba Allah Rp165.000, dari Bapak Haji Sumarsono Rp250.000, jumlah Rp1.565.000. Kemudian sumbangan untuk konsumsi Jumat Berkah dari Usman snack 19 bungkus, dari Haikal nasi 9 bungkus, dari Hajah Lina nasi 25, mohon doa untuk keselamatan jumlah 34 bungkus. Kemudian laporan penerimaan sumbangan untuk kemakmuran masjid dari CP Sejati Teknik AC Rp500.000. Kemudian dari Tony Rp100.000 pahalanya untuk Haji Ridwan bin Haji Abdurrahman dan Rohani binti Haji Jumri Nur. Dari hamba Allah Rp50.000 pahalanya untuk Hajah Khadijah binti Haji Muhdar, Haji Edi Liwon RS bin Reso Pawiro. Kemudian dari Hajah Lina Rp50.000, mohon untuk doa keselamatan. Kemudian dari hamba Allah Rp50.000 pahalanya untuk almarhumah Hajah Jumrah binti Seman dan Haji Ahmidin bin Haji Bambang Baharudin dan Muhammad Renaldi bin Muhammad David. Dan kami sampaikan juga laporan keuangan Masjid Agung Pelita tanggal 9 Desember. Saldo keuangan pada tanggal 2 Desember, saldo pada Bank BRI Samarinda Rp2.975.000, saldo pada Bank Kaltim-Tara Rp5.099.000, saldo kas masjid Rp15.788.000, jumlah Rp23.863.000. Penerimaan tanggal 2 sampai dengan 8 Desember, penerimaan kotak selawatan tanggal 2 Desember Rp7.110.000, penerimaan dari hamba Allah Rp750.000, penerimaan infak pembayaran PDAM Rp500.000, jumlah penerimaan Rp8.360.000. Total penerimaan tanggal 2 sampai dengan 8 Desember Rp32 juta. Pengeluaran rutin Rp24.070.000, pengeluaran non rutin kosong. Total penerimaan tanggal 2 sampai dengan 8 Desember Rp24.070.000. Saldo kas bank pada Jumat tanggal 9 Desember Rp8.153.000. Saldo dari Bank BRI Samarinda Rp2.975.000. Saldo di Bank Kaltim-Tara Syariah Rp5.099.000. Saldo kas masjid Rp78.500.000. Samarinda 9 Desember tahun 2022, pengurus Masjid Agung Pelita periode 2018-2023, Ketua Umum Insinyur Haji Muhammad Hairani Saleh MM, Bendahara Haji Muhammad Yusni SE. Untuk lengkapnya laporan keuangan kami tempelkan di papan pengumuman di teras masjid sebelah kiri. Kami segenap pengurus menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jamaah atau donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Jazakumullah khairan katsir, semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya dengan lebih banyak lagi, amin ya rabbal alamin. Mari kita hadiahkan bacaan surat Al-Fatihah kepada yang telah memberikan sumbangan, infak dan sedekahnya, serta kepada yang berhajat baik untuk almarhum, almarhumah orang tuanya dan keluarganya dilapangkan alam kuburnya, kepada yang sakit supaya diangkat penyakitnya, yang dalam kesusahan dilapangkan jalan keluarnya, yang berdagang diluaskan rezekinya, serta hajat-hajat lainnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah ila hadatin Nabi. Al-Fatihah. Ya kana udah. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi kami juga menghimbau kepada jamaah untuk mengisi saf yang di muka yang masih kosong, supaya jamaah yang baru datang bisa mengisi saf yang di belakangnya, dan juga yang membawa alat komunikasi atau handphone untuk di silent, serta pada anak-anak yang berada di lantai 2 dan pendopo untuk menjaga ketertiban dan adab di dalam masjid. Pada saat khatib menyampaikan khutbah untuk tidak berbicara supaya tidak membatalkan pahala Jumat ini. Semoga ibadah Jumat yang kita laksanakan hari ini menjadi ibadah Jumat yang terbaik dari Jumat-Jumat terdahulu. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة التي سيدنا محمدا الوسيلة والفضل الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal madinati wal haram Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim وزدوا يا ربي شرفا وكرما ومحبة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد اللهم رب هذه وعبد وصلاة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العلى درجة الشرف Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadisihi, ittaqullaha haitsuma kuntum la'alakum tuflihun. Wa ba'da fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama dan wali besar yang bernama Abdul Wahab Sya'rani. Beliau memiliki seorang putra yang bernama Abdurrahman. Walaupun beliau seorang ulama dan seorang wali besar, namun anaknya ini nakal, liar dan sulit mendapatkan pelajaran. Sudah dititipkan ke pesantren A, keluar. Dititipkan ke guru B, keluar, dan hampir semua guru menyerah untuk mendidiknya. Sehingga dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dengan dirinya. Sampai suatu malam beliau bermimpi, wahai Abdul Wahab Sya'rani, sungguh engkau telah menitipkan anakmu kepada makhluk-makhlukku. Maka tidak ada satupun makhlukku yang mampu untuk memelihara anakmu. Engkau lupa untuk menitipkan anakmu kepadaku. Bahwa sesungguhnya akulah al-wakil. Akulah yang mengurusi semua makhluk-makhlukku. Kemudian Syekh Abdul Wahab Sya'rani bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia mengatakan, wahai Allah, sejak malam ini dan seterusnya, kutitipkan Abdurrahman anakku kepadamu, karena sesungguhnya hanya engkau saja yang bisa merubah karakternya menjadi jauh lebih baik.
Dan setelah hatinya betul-betul bulat menitipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala merubah Abdurrahman sampai dia pun menjadi seorang ulama. Jamaah rahimakumullah. Kisah ini berkaitan tentang zikir yang sering kita lantunkan, yakni hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita. Sungguh, seandainya hati kita betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya selesailah semua urusan-urusan kita. Seandainya hati kita tidak ada sesuatu selain Allah tempat bersandar, maka rezeki kita menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang banyak di hati kita semua masih ada tu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'd. Hati kita masih bersandar kepada sesuatu selain Allah. Hati kita masih bersandar kepada sekolah kita, pendidikan kita, bersandar kepada kerjaan kita, bersandar kepada relasi kita, bersandar kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin banyak sandaran-sandaran itu, maka semakin berat hidup yang akan kita alami. Jamaah rahimakumullah. Suatu ketika Khalifah Harun al-Rashid bertemu seorang ulama tasawuf yang dijuluki Al-Bahlul. Ketika bertemu, Khalifah Harun al-Rashid bertanya kepada si Bahlul tadi, Syekh Bahlul, "Wahai Bahlul, tahukah engkau siapa aku?" "Aku tahu, kau adalah Harun al-Rashid, hamba Allah." "Apakah engkau punya hajat kepadaku? Katakan saja, mintalah saja kepadaku." Kemudian si Bahlul mengatakan, "Ya, aku punya 3 permintaan. Dan aku akan berterima kasih kalau engkau mampu memenuhinya." "Mintalah," kata Harun al-Rashid. Karena dia merasa seorang raja yang bisa memenuhi hajat rakyatnya. "Pertama, aku ingin engkau selamatkan aku dari azab kubur." Maka kata Harun al-Rashid, "Bagaimana mungkin aku bisa menjaminmu dari siksa kubur yang aku juga belum tentu bisa selamat darinya. Yang kedua, masukkan aku ke dalam surga dan hindarkan aku dari neraka." "Bagaimana mungkin aku bisa menghindarkanmu dari neraka dan masukkanmu ke dalam surga, karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala." Yang ketiga, aku ingin bahwa engkau menjamin aku bisa selamat daripada kekufuran, sehingga aku hidup dalam keadaan iman. Mustahil, karena aku sendiri mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata si Bahlul, "Engkau bukan raja, engkau adalah hamba. Lalu bagaimana mungkin aku berhajat kepada sesama hamba?" Maka berangkatlah si Bahlul meninggalkan Harun al-Rashid yang menangis terseduh-sedan. Sungguh betapa banyak jamaah rahimakumullah hati kita bersandar dengan orang-orang yang kita sangka bisa menolong kita. Kita bersandar dengan makhluk-makhluk yang juga sama lemahnya dengan kita. Subhanallah. Contoh teladan diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam pada saat beliau mau dibakar oleh Raja Namrud dan seluruh rakyat waktu itu. Datang malaikat Jibril menawarkan, "Wahai kekasih Allah, wahai Khalilullah, apakah engkau memerlukan bantuanku? Aku akan ratakan mereka, aku akan padamkan api yang besar ini." Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam? "Wahai Jibril, apakah engkau fikir Allah tidak tahu dengan kejadian ini? Apakah engkau fikir Allah tidak akan menolongku dengan kejadian ini? Hasbi Allah, cukup Allah yang menolongku." Jamaah rahimakumullah. Maka jangankan daging, tulang, kulitnya, hatta sehelai rambut yang tumbuh di tubuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak tersentuh api sama sekali. Sebab apa? Hatinya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. "Alat tattakhidhu min dunihi wakilah." Janganlah engkau mengambil sesuatu sebagai penolongmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah, "Wa may yattawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan selesaikan semua urusannya. Karena itu jamaah rahimakumullah, melalui khutbah yang singkat ini, khatib mengajak diri khatib dan semua jamaah untuk senantiasa menyelesaikan semua masalah-masalah kehidupan kita
masalah ekonomi, masalah hutang, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah apa saja, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepenuh hati, sepenuh jiwa, bulat dalam hati kita, Allahus Somad, tidak ada tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertawakal dan berserah diri kepada Allah dalam semua urusan. Dan satu amalan yang diberikan oleh seorang guru besar, mursyid Torekoh, pendiri Torekoh Saziliyah, Syekh Abdul Hasan Sazili rahimahullah ta'ala, bacalah 450 kali hasbunallah wa ni'mal wakil untuk semua hajat-hajatmu, dan sandarkan semua hatimu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya siapa yang membaca hasbunallah 450 kali, Allah akan segerakan pertolongan-pertolongan pada setiap masalah-masalah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arhamna wal muslimin wahfazna wal muslimin waghfir lana wal muslimin wansurna wal muslimin ya salam salimna wa salim li ummati sayyidina Muhammad min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahri ajma'in. Allahumma ja'alna wa ahlina wa ahli baitina wa abnaina wa banatina wa azwajina min ibadikas salihin min ibadikal muttaqin min ibadikal mukhlisin. Allahumma rizukna mutabata rasul zahiran wa batina. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana wa sabbit aqdamana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba nil fasai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.